Akhirnya setelah sekian lama vakum di YouTube akhirnya gue kembali. Aduh, seneng rasanya gitu. Jadi gimana nih kabar kalian? Udah lama ya kita nggak ketemu anjay. Jadi udah lama ya ini gua nggak ngevlog. Terus terakhir kali kalau nggak salah pas bulan puasa itu terakhir kali gua ngupload, kalau nggak salah pas sahur sama anak-anak relawan. Jadi dan ini kembali vlogging perdana setelah kejadian itu. Jadi pasti banyak yang bertanya-tanya gitu kan, apa sih penyebabnya kok aku ini nggak lama kok nggak upload gitu loh. Jadi kemarin pas bulan puasa itu sebelum hari raya, kalau nggak salah 3 hari sebelum hari raya, aku mengalami kecelakaan ya, karena kurang fokus di jalan sama emang udah capek juga sih, karena pas itu kejadiannya malam hari. Jadi kecelakaan, terus motornya bener-bener hancur. Kalau kalian bisa lihat di postingan Instagram aku, emang ini Mio nya hancur banget, nggak bisa dipakai dan harus nunggu beberapa bulannya buat ngebenerinnya karena emang terkendala di masalah uang sih. Jadi pertama gua mau nyeritain cedera yang gua dapat dulu deh. Cedera yang gua dapat itu pertama di pernafasan. Jadi kalau kalian ngedenger suaraku kayak dalam banget gitu, emang pas kecelakaan itu yang kena bagian dada atas hampir ke tenggorokan. Jadi waktu kecelakaan itu suaraku hilang kurang lebih 1 bulan lebih lah, nggak ngomong itu nggak ada suaranya, susah, stres juga karena emang mentalku bener-bener tertekan di situ karena nggak bisa ngomong, nggak ada suaranya. Terus cedera yang kedua tangan kanan. Jadi tangan kanan aku ini patah dan harus, kalau ke rumah sakit itu harus operasi, dan biaya buat operasinya pun nggak murah cuy, mahal banget, malah bisa buat kebeli CBR 250 kalau biaya operasinya. Dan alhamdulillah setelah recovery kurang lebih 4 bulan tanganku mulai udah normal lagi, udah bisa megang motor, bisa kerja. Jadi ya alhamdulillah sekarang bisa ngevlog lagi, meskipun sekarang suaranya kayak gini dalam serak dan nggak tahu ini kedengarannya enak apa enggak. Nanti masalah vlog ini komen aja di bawah kalau kalian ngerasa kurang enak di suara, nanti bisa gua edit untuk video selanjutnya. Dan kalau masalah cerita crashnya kayak gimana, sebenarnya cuma miskomunikasi sih, terus ditambah aku kurang fokus jadi nabrak. Kalau diceritain dari awal itu jam 12:30 malam aku keluar, terus di pertigaan lampu merah kan, kalau jam 12:30 malam, jam 12 lebih gitu kan lampu merah udah nggak aktif ya, alias sudah nggak beroperasi gitu. Jadi tinggal lampu yang kuning aja gitu. Terus ada pertigaan, aku mau ke kanan, dan yang di kanan itu ada mobil FPV kalau nggak salah. Dan posisiku di depan sendiri, di belakang itu ada beberapa motor yang bawanya ya lumayan kenceng lah. Aku sendiri aja yang di depan agak pelan. Terus aku ngode kan buat si mobil biar masuk duluan gitu, tapi mobilnya tuh malah berhenti. Seakan gua mikir kalau si mobil tuh ngasih jalan gitu buat gua. Jadi gua masuk dapat setengah, baru setengah jalan nih mau belok ke kanan,
si mobil ikutan masuk dong bro. Mobilnya ikutan masuk set gitu. Nah refleks kan, gua kaget di situ, sama-sama masuk. Nah kalau gua ngerem mendadak, yang jelas gua ditabrak dari belakang sama motor-motor yang lain. Dan apesnya di situ kan gua harus cepet-cepet refleks kan. Akhirnya gua buka gas terus ngindarin tuh mobil. Nah pas udah kehindar si mobil, pas gua belok kanan kan itu posisi blind spot ya. Pas posisi blind spot gua belok ke kanan. Nah pas masuk ke jalan yang kanan itu, apesnya di depan gua ada mobil yang parkir bro. Jadi parkirnya itu agak ke tengah jalan gitu, hampir setengah jalan dipakai buat parkir. Gak tahu kalau di situ ada yang ngebenerin kayak banner gitu, jadi langsung bam gitu aja. Udah nabrak kan, yang EPV-nya ya dia udah jalan dong otomatis karena udah jarak beberapa meter gitu. Jadi gua justru malah gua yang nabrak motor yang parkir itu tadi. Kemudian gua jatuh, tapi motornya ini masih berdiri karena ya emang yang gua tabrak lumayan keras. Masalahnya yang gua tabrak itu bukan mobil biasa cuk, mobil truk. Jadi nabrak brek gitu, motornya ini masih nyangkut dan sasisnya tengah ini patah, bukan patah sih, bengkok lebihnya. Nanti gua kasih gambarnya deh pas kejadian itu juga, di foto kok sama temen. Jadi motornya masih berdiri gitu kan, masih bunyi. Nah tapi aku tuh udah jatuh ke bawah gitu, udah jatuh ke kanan, dan untungnya nggak ada kendaraan ya yang dari lawan arah. Kalau ada kendaraan dari lawan arah sih wah parah itu, gua pasti kena sama yang lawan arah. Dan yang di belakang gua untung semuanya juga refleks ngerem semua gitu, jadi brek gitu. Gua nggak bisa ngomong sama sekali, tiba-tiba gua nggak bisa ngomong, dan yang nolong gua pun panik dong pastinya karena gua nggak bisa ngomong. Pertama gua cuma mikir wah gila sampai kayak gini gitu, padahal gua pakai helm full face ya, tapi yang kena malah bagian tenggorokan, bagian dada paling atas. Wah gila bener, kalau nginget-nginget kejadian itu wah kapok sih sebenarnya. Mau main motor malam-malam ya, aduh udah kapok. Sekarang udah nggak pernah main motor malam lagi sih, paling ya sore, paling malam pun jam 7 malam itu udah paling malam menurut gua. Karena ya kondisi pasien kalau malam kan masih capek, letih, lesu gitu, campur aduk lah. Udah seharusnya istirahat lah, bukan main motor lagi. Dan karena kenapa bisa lama sampai sekarang gua ngevlognya, karena ya emang pertama kondisi tangan nggak mumpuni buat megang motor, dan yang kedua pun juga motornya masih belum begitu layak dipakai gitu pas waktu itu. Jadi nunggu beberapa bulan gua nunggu tangan sembuh, dan juga nunggu motor ini beres dibenerin. Sebenarnya kalau ngebenerinnya sih cepet ya, paling nggak ada seminggu kok waktu itu. Cuma yang lama itu di masalah uangnya gitu loh, karena kan ya biayanya nggak mahal. Dan terlepas dari siapa yang salah, aku sama yang punya mobil sih juga menyadari gitu. Aku ngomong kalau aku kurang fokus, dan yang punya mobil pun juga memahami gitu gimana posisi aku kalau pas gimana posisi dia kayak gitu. Jadi biaya rumah sakit alhamdulillah ditanggung berdua, tapi motor gua sendiri sih yang ngebenerin. Motornya murni gua sendiri yang ngebenerin. Jadi karena lama ya, karena itu. Mungkin kalau kalian ada yang nge-follow Instagram saya di @samgit_jt udah banyak yang ngerti. Cuma kalau yang di YouTube memang jarang gua post. Baru ngepost pun Desember terakhir ini, ngepost rencana buat touring ke Kota Blitar. Ya touring deket-deketan lah, 500 km gitu. Nanti kita muter-muter di Kota Blitar.
pas awal tahun. Dah, mungkin rencana pendek ke depan itu dulu. Dan buat yang nanyain motornya sekarang gimana, ya alhamdulillah sekarang udah beres motornya, tangan juga udah beres, dan ya syukur alhamdulillah sekarang bisa ngevlog lagi. Mungkin sekian dulu videonya, kita sambung di video selanjutnya. Video-video next time kita ketemu lagi. Dan makasih buat kalian yang udah support, yang udah bantu subscribe juga, dan